Outlook 2022 yang sudah dilaksanakan selama 4 hari Bapak Ibu, yang sudah berlangsung dari tanggal 22 November hingga hari ini 25 November 2022. Dan tepat di hari ini juga kita akan melakukan launching Indonesia Digital Infrastructure Report. Acara ini diselenggarakan langsung oleh Berita Satu Media Holding. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Julita Tolmanu akan memandu acara ini dan izinkan saya untuk menyapa para pembicara pada hari ini, keynote speaker serta para narasumber kita untuk sesi di pagi ini. Kami ucapkan yang terhormat selamat pagi Bapak Joni G. Plate, Menteri Kominfo Republik Indonesia. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung kepada Bapak Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Kami ucapkan selamat pagi kepada Bapak Antoni Wonsono, Deputi CEO Berita Satu Media Holdings. Ada Bapak Aditya Laksmana Yuda, pemimpin redaksi berita1.com yang juga akan menjadi moderator kita pada pagi ini. Ada Bapak Ismail, Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemkominfo. Kami ucapkan juga selamat pagi yang terhormat Dr. Muhammad Sofwan Effendi, MID, Direktur Sumber Daya Kemdikbudristek Republik Indonesia. Kami ucapkan selamat pagi juga kepada Bapak Rudiantara, Ketua Tim Penyelia Indonesia Digital Infrastructure Report, yang juga Menkominfo 2014-2019. Bapak Ibu para peserta yang kami hormati, untuk mengawali acara ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kami undang Bapak Joni G. Plate, Menteri Kominfo Republik Indonesia, untuk memberikan keynote speech-nya. Kepada Bapak Joni G. Plate kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita sekalian. Yang saya hormati Deputy CEO Berita Satu Media Holdings, Bapak Antoni Wonsono, Direktur Pemberitaan Berita Satu Media Holdings, Bapak Primus Dorimulu, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia periode 2014-2019, sahabat saya Bapak Rudiantara, Dirjen SDPPI Kominfo Bapak Ismail, Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Profesor Nizam, Ibu Bapak hadirin sekalian yang berbahagia. Inovasi dan utilisasi teknologi digital telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia di era industri 4.0 dan Society 5.0 ini.
beragam terobosan di sektor digital seolah menjadi bahan bakar yang menghidupkan akselerasi sektor-sektor lainnya di dunia, khususnya selama pandemi COVID-19 yang menjadi tipping point atau titik kritikal adaptasi digital. Dalam sektor bisnis misalnya, saat ini utilisasi teknologi digital tidak hanya memberi peluang bagi peningkatan proses dan efisiensi biaya, namun juga menentukan kemampuan bertahan, survivability, dan kontinuitas operasi. Dalam sebuah survei ditemukan bahwa perusahaan swasta melakukan digitalisasi proses bisnis 20 sampai 25 kali lebih cepat selama pandemi COVID-19 menurut McKinsey tahun 2020. Laporan dari United Nations Department of Economic and Social Affairs menggarisbawahi kemampuan adaptif dan fleksibilitas yang infrastruktur digital sediakan untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals. Salah satunya termasuk kemampuan tanggap darurat atau emergency response. Dalam pusaran digitalisasi ini, data menjadi katalis dari pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Diperkirakan jumlah data global akan melonjak drastis menjadi 175 zettabytes di tahun 2025, dan 30% dari total data tersebut akan dihasilkan secara real time. Oleh karena itu, kehadiran infrastruktur digital menjadi keniscayaan demi transformasi digital yang mumpuni. Percepatan digitalisasi ini menggambarkan besarnya pengaruh sektor digital, di mana teknologi menjadi lokomotif di berbagai bidang dan melewati batas-batas negara, termasuk Indonesia. Sebelum muncul disrupsi akibat COVID-19, adopsi teknologi di Indonesia diperkirakan mampu mendorong tambahan pertumbuhan pada PDB nasional sekitar 0,55% tiap tahunnya hingga tahun 2040 mendatang menurut ASEAN Development Bank dan Kementerian Keuangan tahun 2020. Terjadinya pandemi COVID-19 meskipun berpengaruh terhadap postur pertumbuhan nasional secara umum, namun tidak serta-merta menghalangi prospek positif pertumbuhan ekonomi akibat tren adopsi teknologi dan inovasi digital. Sejak pandemi COVID-19 hingga semester pertama tahun 2021, jumlah pengguna layanan digital di Indonesia justru meningkat hingga mencapai 21 juta orang, dengan 72% diantaranya berasal dari area non-perkotaan. Sektor digital juga memberi optimisme bagi pemulihan ekonomi nasional dengan pertumbuhannya yang resilient. Pada tahun 2021 ini, valuasi ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai 70 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 1.000 triliun, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan valuasi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan peningkatan hingga 49% dari periode tahun 2020 yang lalu. Ibu bapak hadirin sekalian, beragam potensi termasuk terkait demografi dan ekonomi digital tersebut harus dioptimalkan dalam prinsip inklusivitas yang memberdayakan. Sebagai bentuk realisasi dari komitmen tersebut, kami bersama seluruh jajaran Kominfo melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur digital sebagai dasar dari transformasi digital nasional guna mendorong konektivitas dan mentuntaskan kesenjangan digital, to bridge the digital divide in Indonesia. Komitmen tersebut termaktub dalam peta jalan Indonesia Digital tahun 2021-2024 sebagai panduan strategis bagi perjalanan transformasi digital nasional, di mana salah satu dari 4 pilar utama di dalamnya adalah infrastruktur digital, digital infrastructure. Terdapat beberapa inisiatif utama dalam peta jalan Indonesia Digital yang mencakup sektor infrastruktur digital, diantaranya yang pertama,
peningkatan akses jaringan 4G di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar yang dikenal dengan 3T melalui penambahan Base Transceiver Station BTS dan pemanfaatan Palapa Ring. Kedua, memaksimalkan pendapatan dividen digital atau digital dividend melalui migrasi TV analog ke digital dan penataan ulang spektrum frekuensi untuk memperkuat jaringan broadband. Dan ketiga, meluncurkan jaringan 5G termasuk fiberisasi. Ibu bapak hadirin sekalian, Kominfo menyelenggarakan pengembangan infrastruktur digital dengan lini masa yang akseleratif. Termasuk dalam hal ini mencakup infrastruktur untuk penguatan konektivitas mobile broadband maupun fixed broadband di Indonesia. Salah satunya melalui program nasional analog switch off (ASO) atau migrasi penyiaran TV analog ke TV digital yang ditargetkan akan tuntas pada tanggal 2 November tahun 2022 mendatang. Hal tersebut merupakan salah satu upaya kami dalam menata spektrum frekuensi, khususnya rentang pita frekuensi 700 MHz agar terdapat digital dividend sebesar 112 MHz untuk mendukung konektivitas 4G dan 5G di Indonesia, serta pemanfaatan tele-education, telehealth, dan disaster relief. Kami pun terus menggelar jaringan serat optik, fiber optik sebagai tulang punggung atau backbone konektivitas nasional. Hingga saat ini telah terdapat 12.229 km jaringan serat optik Palapa Ring berupa kabel darat maupun sistem komunikasi kabel laut di Indonesia yang merupakan bagian dari 342.000 km panjang fiber optik yang telah digelar di darat dan di dasar laut di seluruh Indonesia. Kementerian Kominfo melalui BLU Bakti akan membangun Palapa Ring integrasi sepanjang 12.083 km pada tahun 2022 hingga 2024 mendatang untuk menghubungkan antar segmen Palapa Ring, baik di barat, tengah, hingga ke timur Indonesia, guna menghadirkan konektivitas yang andal dan berkualitas hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Tidak hanya itu, kami juga terus mendorong penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau TIK berupa akses internet yang memadai di titik-titik layanan publik. Hingga kuartal kedua tahun 2021 ini, total telah terdapat 11.589 lokasi akses internet existing yang telah disediakan oleh Kementerian Kominfo melalui BLU Bakti, termasuk mencakup 4.458 sekolah dan fasilitas pendidikan lainnya, 3.779 fasilitas layanan kesehatan, dan 2.617 kantor pemerintah di Indonesia. Satelit Satria 1 yang ditargetkan akan diluncurkan pada kuartal 3 tahun 2023 mendatang akan menambah penyediaan akses internet hingga sebanyak 150.000 titik layanan publik di Indonesia, khususnya di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal atau 3T. Selain itu, kami bersama jajaran Kominfo melakukan pembangunan infrastruktur berupa pusat data nasional untuk mengintegrasikan sekitar 2.700 pusat data dan ruang server pemerintah serta 27.400 aplikasi dan database yang dioperasikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia. Pembangunan pusat data nasional pemerintah dengan standar teknologi tier 4 atau tier 4 tier tertinggi akan dilakukan di 4 lokasi, yaitu di Bekasi, di Batam, di Ibu Kota Negara Baru atau sekitarnya, dan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kami merencanakannya agar pusat data nasional pertama di Bekasi dilakukan dengan kemampuan prosesor sebanyak 25.000 cores dan kapasitas storage 40 petabytes. Dijadwalkan akan beroperasi di kuartal keempat tahun 2023. Selanjutnya, pada kuartal ketiga tahun 2024, pusat data nasional kedua di Batam akan selesai dengan kapasitas yang sama. Kami sedang mengusahakan semuanya itu
Mudah-mudahan dapat berjalan sebagaimana yang kita bersama rencanakan. Sementara itu, Pusat Data Nasional ketiga dan Pusat Data Nasional keempat di Ibu Kota Negara Baru dan Labuan Bajo sedang melalui tahapan perencanaan. Dan semoga, dan kami perkirakan akan beroperasi paling cepat dapat dilakukan pada tahun 2025 mendatang. Ibu, Bapak hadirin sekalian, pembangunan infrastruktur digital memiliki manfaat yang dapat ditemukan di berbagai sektor di Indonesia. Di sektor pemerintahan, infrastruktur berupa Pusat Data Nasional memfasilitasi pemerintah dalam menghasilkan regulasi dan polisi secara cepat dan data-driven, di mana perumusan kebijakan memiliki data analytics yang kokoh. Optimalisasi Pusat Data Nasional juga akan mengakselerasi kesiapan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE dan Satu Data Indonesia. Di bidang ekonomi, pengembangan infrastruktur digital yang mendorong pada peningkatan konektivitas mampu mendemokratisasi kesempatan para pelaku usaha dalam optimalisasi penciptaan fair level of playing field. Dalam hal ini, pengembangan infrastruktur digital menjadi enabler untuk mendorong hilirisasi ekonomi digital yang optimal di Indonesia, termasuk bagi 64 juta pelaku UMKM dan ultramikro yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai tulang punggung perekonomian nasional, agar dapat akses yang memadai untuk onboarding ke dalam platform digital dan mengubah sifat bisnis dari brick and mortar atau offline menjadi click and mortar atau kombinasi offline dan online. Beragam manfaat muncul tersebut menunjukkan signifikansi dari sektor digital yang harus terus diupayakan optimalisasinya melalui berbagai langkah, termasuk dalam bentuk kerjasama di forum internasional G20. Indonesia akan menduduki posisi keketuaan atau presidensi G20 periode tahun 2022 Ini lagi jalan. yang akan dimulai pada 1 Desember 2021 mendatang dengan mengambil tema Recover Together, Recover Stronger. Bapak Presiden akan memimpin keketuaan Indonesia tersebut. Melalui forum G20 ini, Indonesia mendorong kerjasama yang konstruktif termasuk untuk agenda transformasi digital melalui Digital Economy Working Group DEWG. Terdapat 3 isu prioritas ekonomi digital yang akan dibahas atau yang menjadi preposisi Indonesia dalam Digital Economic Working Group ini. Yang pertama, konektivitas dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Yang kedua, penguatan kemampuan digital dan literasi digital. Dan ketiga, pembahasan cross-border data flow dan data free flow with trust. Ibu, Bapak, serta hadirin sekalian, beragam inovasi di sektor teknologi digital terus terjadi secara cepat. Bahkan mampu meninggalkan siapapun pihak yang tidak siap dan tidak adaptif dalam menghadapinya. Oleh karenanya, kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, media, dan juga seluruh komponen masyarakat diperlukan untuk memastikan kesiapan Indonesia sebagai digital nation yang tangkas dan yang resilient. Saya mengapresiasi peluncuran Indonesia Digital Infrastructure Report dalam acara Indonesia Economic Outlook 2022 Berita 1 ini sebagai salah satu bentuk kontribusi yang konstruktif dalam mengawal gerak akseleratif transformasi digital nasional. Mari kita terus tingkatkan kolaborasi, jalin sinergi, ciptakan harmoni demi mewujudkan Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih Bapak Joni Plate untuk kata sambutannya di pagi hari ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia untuk memberikan keynote speech-nya pada pagi ini. Kepada Bapak Nadiem Anwar Makarim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Bank Dunia memperkirakan bahwa digital economy di Indonesia akan berkembang 8 kali lipat pada tahun 2030. Dan pada saat ini kami masih kekurangan jutaan digital talent untuk bisa memenuhi aspirasi kita menjadi digital economy. Kami di Kemendikbudristek yakin bahwa kita bisa menutup kebutuhan itu kalau kita melakukan perubahan drastis dalam sistem pendidikan kita. Perubahan drastis itu sedang kami upayakan melalui program-program prioritas Merdeka Belajar seperti digitalisasi sekolah dan kampus Merdeka. Melalui program digitalisasi sekolah, saat ini kami berfokus kepada 2 inisiatif. Yang pertama, mendistribusikan beragam peralatan TIK ke sekolah-sekolah seperti laptop, internet router, dan proyektor. Kedua, kami mengembangkan sejumlah platform digital pendidikan yang membantu guru dan sekolah meningkatkan kualitas pembelajaran. Di tengah masa pandemi ini, kami menghadirkan platform Guru Belajar dan Berbagi. Platform ini menjadi ruang bagi para guru di Indonesia untuk belajar dari pengalaman dan praktik baik dalam mengajar. Selain itu, para guru juga sering berbagi materi ajar, RPP, dan modul untuk mengembangkan pembelajaran di dalam kelas. Sekarang sudah ada lebih dari 1,1 juta guru yang berlangganan hampir 200.000 postingan di platform ini. Selain Guru Belajar dan Berbagi, tahun ini kami melakukan pembaruan kepada platform Siplah. Platform ini membantu kepala sekolah untuk melakukan pembelanjaan dan penyediaan barang dan jasa dengan lebih aman dan akuntabel. Selain itu, platform ini juga mendukung para UMKM untuk menjadi penyedia barang dan jasa untuk sekolah, sehingga mendorong perkembangan ekonomi di masyarakat. Meskipun sudah banyak guru dan sekolah yang mendapatkan manfaat dari platform tersebut, kami akan terus menghadirkan inovasi di bidang teknologi. Pada akhir tahun ini, kami akan meluncurkan suatu aplikasi pendidikan untuk mendukung guru untuk mengembangkan pembelajaran dan karirnya. Kami di Kemendikbudristek sedang mempersiapkan para mahasiswa kita untuk menjadi digital talent. Untuk pertama kali dalam sejarah, mahasiswa Indonesia punya kesempatan untuk belajar di luar program studi selama 3 semester dan di luar kampus selama 2 dari 3 semester itu. Para mahasiswa dapat memilih program Kampus Merdeka yang sesuai dengan minat mereka. Salah satu flagship program Kampus Merdeka yang mendukungnya lahirnya digital talent ini adalah program magang bersertifikat dan program studi independen bersertifikat. Semua ini dilakukan dalam perusahaan-perusahaan teknologi. Dengan mengikuti program Kampus Merdeka, para mahasiswa mendapatkan pengalaman bekerja di perusahaan teknologi dan juga pengalaman mengabdi untuk masyarakat. Tahun ini ada 302.000 mahasiswa yang mendaftarkan diri di platform Kampus Merdeka. Dan 47.550 diantaranya merupakan peserta flagship program kita, dan puluhan ribu mahasiswa yang mengikuti 4 program Kampus Merdeka yang lain. Untuk tahun depan kami mempersiapkan anggaran yang lebih besar lagi, supaya ada lebih banyak mahasiswa yang mengikuti program Kampus Merdeka, dan kita akan bisa menutup kebutuhan digital talent kita. Mari kita semakin menguatkan kolaborasi kita untuk mempersiapkan digital talent dan membangun ekonomi Indonesia di masa depan dengan bersama-sama mewujudkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Indonesia digadang-gadang akan menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, ada 196 juta pengguna internet pada 2020. Dan dengan semakin bertambahnya pengguna internet, beberapa penelitian seperti dari Google dan Temasek memperkirakan perekonomian digital Indonesia akan menghasilkan 146 miliar dolar pada 2025. Angka itu tentu terdengar sangat fantastis. Namun untuk benar-benar bisa mendapatkan keuntungan maksimal, tentunya diperlukan persiapan dan sumber daya yang sangat memadai. Pertanyaannya, apakah infrastruktur digital di Indonesia siap dan mampu? Pergerakan ekonomi digital memerlukan infrastruktur keras dan lunak yang kondusif, terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Infrastruktur digital keras meliputi semua aspek fisik yang berhubungan dengan terciptanya koneksi jaringan.
Untuk soal koneksi jaringan, Indonesia terbilang ramah dalam mematok tarif data. Bahkan menurut riset situs perbandingan layanan internet, kabel, Indonesia menduduki peringkat ke-12 di dunia sebagai negara dengan tarif data internet termurah, yaitu dengan rata-rata Rp6.000 per 1 GB. Namun sepertinya kemudahan itu tidak sebanding dengan pelayanan internet yang diberikan. Koneksi jaringan seringkali lambat karena besaran bandwidth internasional tidak sebanding dengan banyaknya pengguna, dan perusahaan-perusahaan pun masih bergantung pada mirror server untuk mendapatkan kecepatan internet. Selain itu, ekonomi digital juga memerlukan infrastruktur lunak. Disinilah pentingnya peran sumber daya manusia dalam menciptakan, membangun, dan menjalankan semua aspek fisik pada infrastruktur keras. Bukan hanya itu, para pelaku digital juga dituntut untuk bisa mengawasi dan menjaga keamanan serta privasi pergerakan ekonomi digital, yaitu dengan membuat aturan dan peraturan yang sesuai dan adil. Lalu, apakah Indonesia sudah cukup memiliki talenta digital yang benar-benar memahami seluk-beluk dunia ekonomi digital? Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan saat ini Indonesia kekurangan sumber daya manusia yang andal di bidang teknologi dan komunikasi. Masalahnya kebanyakan pekerja di Indonesia tidak memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari SMA. Terlebih lagi kurangnya dukungan perusahaan dalam melakukan reskilling dan upskilling pegawai dalam rangka peningkatan kemampuan pegawai. Menurut McKinsey dan Bank Dunia, untuk bisa maksimal dalam menggerakkan perekonomian digital, Indonesia butuh mencetak 9 juta talenta digital dalam 15 tahun. Itu berarti 600.000 talenta digital diperlukan per tahunnya. Untuk mencapai target tersebut, Kominfo tengah melakukan 3 pendekatan untuk mengembangkan talenta digital di Indonesia, yaitu melalui program literasi digital, Digital Talent Scholarship atau DTS, dan Digital Leadership Academy atau DLA. Sebenarnya Indonesia sudah melakukan langkah-langkah yang benar dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur digital, seperti pembangunan optik fiber untuk pengadaan 4G di berbagai daerah dan investasi di pusat data lokal yang semakin memastikan kecepatan jaringan. Namun semua itu akan percuma jika tidak dibarengi dengan kemunculan talenta digital yang memang nyatanya sangat diperlukan untuk kestabilan pergerakan ekonomi digital di Indonesia. Ya, Bapak Ibu para peserta sekalian, pagi ini kita juga akan melakukan launching Indonesia Digital Infrastructure Report, dan saatnya saya mengundang Bapak Johnny G. Plate, Menteri Kominfo Republik Indonesia, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Kemudian kami undang juga Bapak Rudiantara, Ketua Tim Penyelia Indonesia Digital Infrastructure Report, dan juga Menkominfo 2014 hingga 2019. Untuk bersiap di depan kamera masing-masing, kita akan melakukan launching Indonesia Digital Infrastructure Report. Oke, langsung saja kita mulai. 3, 2, 1. Access granted. Access granted. Baik, itu dia secara resmi Indonesia Digital Infrastructure Report resmi di launching pada pagi ini, Bapak Ibu. Jangan lupa Anda juga bisa langsung melihat bagaimana isi reportnya, download di research.berita1.com. Dan pagi ini tentunya tidak kalah penting, kita akan mendengarkan diskusi panel kita pada pagi hari ini dengan tema Indonesia Digital Infrastructure Report Launching. Dan sebelumnya saya informasikan untuk saat sesi tanya jawab nanti bisa dilakukan dengan cara mengisi pertanyaan di fitur Q&A yang ada di Zoom kalian masing-masing.
Saya langsung persilakan moderator kita pagi ini, Bapak Aditya Lasmana Yuda, untuk memandu diskusi panel kita pada pagi ini. Silakan Pak Adit. Terima kasih Julita, selamat pagi para pemirsa, para partisipan pada peluncuran Indonesia Digital Infrastructure Report yang diinisiasi oleh Berita Satu Research pada pagi hari ini. Kita telah sama-sama menyaksikan tadi peluncuran report infrastruktur digital, dan tadi sudah didahului oleh dua sambutan dari dua menteri kita, yaitu Pak Joni Plate, Menkominfo, dan Pak Mas Menteri Nadiem Makarim, Mendikbudristek, pada kesempatan pagi ini. Dan tadi sudah disampaikan oleh Julita, sebagai rangkaian dari peluncuran Indonesia Digital Infrastructure Report ini, kita akan berdialog, berdiskusi, tentunya mengupas apa itu Indonesia Digital Infrastructure Report dan juga elemen-elemen yang ada di dalamnya, di dalam kebutuhan infrastruktur digital ke depan. Tentu saja kita ingin juga nanti akan mendengarkan dari Berita Satu Research mengenai laporan yang telah disusun ini, dan bersama-sama saya telah hadir. Saya sapa pertama Pak Antoni Wonsono, Deputi CEO Berita Satu Media Holdings. Selamat pagi Pak Antoni. Pagi Pak Adit, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Semangat Pak Antoni, terima kasih dan selamat untuk peluncuran Indonesia Digital Infrastructure Report-nya. Terima kasih Pak. Ya, berikutnya saya sapa Direktur Sumber Daya pada Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek Republik Indonesia, Bapak Muhammad Sofwan Effendi. Selamat pagi Pak Sofwan, apakah Pak Sofwan sudah bergabung sama kami? Oh, tampaknya Pak Sofwan belum. Saya sapa Pak Ismail, Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selamat pagi Pak Ismail. Selamat pagi Pak. Ya, terima kasih Pak Ismail sudah bergabung bersama kami, dan juga pada kesempatan dialog diskusi kita pada pagi hari ini, kami juga telah mengundang dan bersama-sama telah hadir di tengah-tengah kita 5 orang tim penyelia, para pakar di bidang ITC, dan mereka adalah orang-orang hebat yang membantu mengawal penyusunan Indonesia Digital Infrastructure Report dengan memberikan masukan-masukan sehingga laporan ini bisa memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai kebutuhan infrastruktur digital ke depan. Saya sapa para tim penyelia report ini. Yang pertama tadi sudah bergabung saat peluncuran, Pak Rudiantara. Selamat pagi Chief Rudiantara. Selamat pagi. Semoga semua sehat-sehat. Terima kasih Pak Rudi. Pak Rudiantara adalah Menteri Komunikasi dan Informatika pada periode 2014-2019 dan saat ini menjadi Komisaris PT Vale Indonesia Tbk. Berikutnya saya sapa Pak Ono Purbo. Selamat pagi Pak Ono. Pagi, sukses, Ya. sehat. Terima kasih Pak Ono. Pak Ono adalah salah satu pakar digital kita. Beliau saat ini menjadi Vice Rector pada Institut Teknologi Tangerang Selatan. Berikutnya saya sapa Pak Alex Sinaga. Selamat pagi Pak Alex Sinaga. Terima kasih sudah bergabung Pak Alex. Selamat pagi Pak Aditya. Pak Alex Sinaga. Ya, sehat-sehat Pak Alex. Pak Alex adalah Direktur Utama PT Telkom Tbk periode 2014-2019. Berikutnya namanya mirip juga ini, Pak Alexander Rusli. Selamat pagi Pak Alex Rusli. Terima kasih Pak. Ya, Pak Alex Rusli adalah Komisaris Independen PT Multipolar Tbk dan sebelumnya beliau menjabat sebagai CEO PT Indosat Tbk periode 2012-2017. Dan tim penyelia kita berikutnya adalah Bapak Bayu Prawirahi. Selamat pagi Pak Bayu. Masih mute Pak Bayu, mohon maaf. Masih mute Pak Bayu. Ya, selamat pagi. Selamat atas peluncuran Indonesia Digital Infrastructure Report-nya. Baik, terima kasih Pak Bayu. Pak Bayu adalah akademisi, beliau adalah pakar transformasi digital. Itulah para narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini yang akan memberikan pandangan terkait dengan infrastruktur digital di tanah air. Sebelum memulai diskusi, saya ingin mendengarkan bersama-sama para pandangan dari tim penyelia yang memberikan masukan
dalam penyusunan report ini. Kesempatan pertama saya berikan kepada Chief Rudiantara. Silakan Chief, pandangan Anda terhadap report ini dan juga tentunya apa yang dibutuhkan dan apa yang sudah dicapai oleh Indonesia terkait dengan memasuki adopsi digital saat ini. Silakan Chief Rudi. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Beruntung kita punya teman di Berita Satu yang mengambil inisiatif untuk membuat report tentang digital infrastructure. Belum sempurna, tapi kalau menurut saya ini sesuatu yang akan menjadi referensi, ya, referensi untuk siapapun, terutama untuk pebisnis. Ya, mengapa kita masih membutuhkan pembangunan infrastruktur digital? Kita ini negara Indonesia, mohon maaf, tanda kutip terlambat membangun infrastruktur digital dibanding negara-negara lain. Ini indikasinya adalah kita spending ICT terhadap GDP kita ini jauh lebih rendah daripada Thailand dan Malaysia, karena kita tidak membangun lama tidak membangun digital infrastructure. Alhamdulillah pemerintah Pak Jokowi juga mendorong digitalisasi, apalagi di masa COVID, dan COVID ini menjadi pemicu, ya. Saya selalu mengatakan untung ada COVID, atau mumpung ada COVID kita berbuat sesuatu yang tidak pernah kita lakukan. Dan biar bagaimanapun motor dari pembangunan infrastruktur digital itu adalah Telkom. Telkom yang pendapatannya di atas 180 triliun kalau tidak salah, ya, secara konsolidasi, ada 150 triliun secara konsolidasi dengan EBITDA 50%, itu mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa untuk spending ICT infrastruktur atau digital infrastruktur. Dan saya yakin kita akan makin cepat membangun infrastruktur. APBN pemerintah dari melalui Kominfo untuk membangun infrastruktur tahun ini mungkin hampir 20 triliun Pak Ismail, ya. Itu luar biasa besar, dan ini sejarah sebetulnya, sejarah di ICT Indonesia. Kalau dulu telekomunikasi lah, ya. Ini benar-benar kegiatan ataupun strategi yang luar biasa dari pemerintah. Saya hanya ingin melengkapi saja yang belum dilakukan ada dalam report, yang harusnya bisa encourage kita semua, terutama anak-anak muda, yaitu apa, ya? Itu apa? Kita ada, kalau DNA, ada device, ada network, yang kita bahas network, tapi aplikasi. Ya, aplikasi tadi digital ekonomi 146 miliar tahun 2025 diperkirakan, ya. Yang menarik adalah sebetulnya berapa sih orang asing yang masuk ke aplikasi, ya. Tahun 2021 paruh waktu pertama itu sekitar 4,5 miliar dolar dibenamkan di startup Indonesia. Apakah itu bentuknya dalam bentuk pre-series ataupun series A, B, ataupun series yang lebih tinggi lagi, itu di luar yang unicorn, ya. Tapi itulah nilai yang sudah dibenamkan Indonesia. Jadi tidak salah juga pemerintah membuat strategi bagaimana mengintegrasikan venture capital yang ada di BUMN saat ini di bawah Bank Mandiri, BRI, dan Telkom. Mengapa? Kalau tidak, nanti asing semua yang masuk di Indonesia, di startup Indonesia, kitanya ketinggalan. Mungkin itu saja dari saya untuk melengkapi dari yang sudah dituliskan oleh teman-teman Berita Satu, dan juga di supervisi oleh keempat rekan saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat Bang Primus, kemudian juga Chief Aditya, dan teman-teman Berita Satu. Nanti kalau saya diberikan laporannya satu, hard copy-nya ataupun soft copy-nya saya sudah dapat, masih ngedit sedikit-sedikit. Hard copy-nya yang saya minta tanda tangan, Pak. Yang mahal itu kalau nanti saya bisa beli di Gramedia atau apapun, tapi tanda tangan Bang Primus, tanda tangan Chief Aditya tidak bisa dibeli. Terima kasih banyak pada teman-teman semuanya. Sekali lagi selamat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Chief Rudi. Tadi insight dari Pak Rudiantara
sangat jelas ya, tadi disebutkan terlambat ya Pak Rudi sebagai Menteri Komunikasi Informatika periode sebelumnya sangat tahu dapur infrastruktur, tapi kita juga paham bahwa di era pemerintahan saat ini, paling tidak di era Pak Jokowi, Pak Rudi juga ada di sana, inisiatif-inisiatif pemerintah untuk pembangunan digital ini terakselerasi luar biasa, sehingga kita benar-benar bisa melakukan adopsi teknologi, dan seluruh ikhtiar untuk penyedia infrastruktur ini tentu akan memberikan manfaat yang besar di kemudian hari. Berikutnya saya mengundang, tadi sudah disebut-sebut oleh Chief Rudy ini, dari Telkom ini, Pak Alex Sinaga, bagaimana di Telkom sebagai backbone, katakanlah infrastruktur digital saat ini dan ke depan. Nah ini mungkin Pak Alex bisa memberikan pandangan terkait dengan report ini dan juga kondisi infrastruktur digital di tanah air saat ini dan ke depan. Silakan Pak Alex Sinaga. Baik, terima kasih Pak Aditya, Bapak-bapak semua yang ikut di acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera buat kita semua. Pertama-tama selamat buat Berita Satu. Mudah-mudahan ini menjadi trendsetter lah di Indonesia. Kalau selama ini kita pengen tahu situasi di landscape industri digital, yang kita cari atau orang mencarinya adalah jurnal-jurnal produknya orang luar gitu ya. Lalu orang luar juga kadang sedikit mendiskon data-data tertentu gitu, sehingga menjadi tidak menarik gitu. Nah, oleh sebab itu inisiatif dari Berita Satu ini saya kira sangat dibanggakan begitu, dan tentunya nanti di ujung komentar saya ini akan ada harapan lah buat Berita Satu. Menarik tadi yang disampaikan oleh Chief Rudy. Saya bukan orang Jawa, saya orang Batak, tapi saya melihat ada untungnya juga gitu. Saya sebagai orang Telkom, kita ini Indonesia secara keseluruhan memang telat. Di sisi lain sebetulnya telatnya itu ada banyak faktornya. Salah satunya adalah kemampuan dari Telkom sendiri, khususnya kemampuan finansial untuk lebih agresif membangun. Nah, untungnya di keterlambatan ini adalah biasanya kan teknologi itu makin lama makin murah. Nah, pada saat Telkom punya kemampuan yang cukup memadai, ya teknologi ini relatif lebih murah dari beberapa tahun sebelumnya, sehingga bisa lebih agresif. Nah, saya sebagai orang Telkom dan sekarang sudah tidak di Telkom, rasa sedihnya Pak Rudi tadi itu kayaknya sudah terobati lah. Saya bisa katakan kita optimis bahwa dari sisi infrastruktur digital ya sudah sudah leading lah menurut saya, sudah leading dibandingkan dengan turunan berikutnya nanti yang ujungnya adalah digital ekonomi. Nah, itu saya kira tadi yang disampaikan Pak Rudi, telat tapi ya ada untungnya gitulah. Teknologinya makin murah, lalu kita punya kemampuan langsung bisa masif. Nah, yang kedua, infrastruktur ini kan adalah basisnya saja, ujungnya kan digital ekonomi. Nah, kemudian tentunya sebelum digital ekonomi, kalau mundur satu langkah adalah digital society. Nah, society kita ini yang belum terdigitalkan sebetulnya. Ya, tadi diangkat sedikit oleh Pak Rudi, khususnya dari sisi yang sangat penting menjadi driver ke digital ekonomi, yaitu para investor dalam negeri. Nah, sehingga saya kira ulasan Berita Satu ini atau report ini untuk next-nya barangkali adalah mencoba untuk mengedukasi dari sisi investor supaya dia menarik atau mereka paham
dan pada akhirnya mereka mengambil pilihan untuk masuk ke industri digital. Tadi Pak Rudi sudah sampaikan mayoritas khususnya yang unicorn itu dari luar. Bukan berarti di dalam negeri itu nggak ada investor sebetulnya. Nah, tapi mereka belum paham, belum punya sense. Nah, itu yang mengakibatkan biasanya tidak percaya dan tidak punya prediksi yang positif. Nah, oleh sebab itu saya kira report ini mengawali sesuatu yang akan menggelinding lebih besar, itu harapan saya. Dan berita satu ini bisa menjadi kampusnya para penulis lah barangkali ya, khususnya untuk sektor digital. Nah, sehingga edukasi itu kepada semua pihak yang tadi tertinggal satu itu, yang cukup jauh tertinggalnya adalah para investor. Kalau masyarakat umum barangkali relatif dengan adanya infrastruktur ini sampai ke aplikasi, mungkin sosmed gitu ya, itu relatif sudah membangun kebiasaan baru. Tapi dalam hal sampai pengambilan keputusan untuk investasi kelihatannya masih perlu edukasi yang pas barangkali ya, karena untuk mengedukasinya itu juga barangkali butuh trik ya. Kadang informasinya tersedia tapi tidak menarik karena disajikannya tidak menarik. Nah, oleh sebab itu saya kira sekali lagi terima kasih dan bangga ini berita satu menginisiasi ini, tapi PR-nya untuk berkelanjutan sampai menyasar sampai ke levelnya investor gitu, sehingga secara bersama-sama potensi yang ada di Indonesia ini bisa terleverage untuk bisa menjadi skala ekonomi digital yang kita inginkan atau kita impikan. Sekali lagi terima kasih banyak atas undangannya dan selamat buat berita satu atas diluncurkannya Indonesia Digital Infrastructure Report, dan pesannya ke depan mungkin kajian-kajiannya lebih mendalam dan bervariasi untuk menjadi konsumsi dari berbagai stakeholder termasuk khususnya para investor dalam negeri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Alex Sinaga. Kami catat semua Pak masukan-masukannya. Ini sebagai ikhtiar awal, inisiatif awal. Tentu masih terbuka peluang ke depan untuk kami bisa lebih melengkapi kebutuhan-kebutuhan terkait dengan informasi mengenai digital tadi, sehingga bisa menjadi menjawab apa yang menjadi harapan Pak Alex. Ini tidak semata-mata laporan mengenai perkembangan infrastruktur, tapi bisa menjadi guidance kepada investor tadi disampaikan seperti itu, dan juga yang tadi disampaikan satu hal yang penting juga mengenai literasi masyarakat terkait dengan digital itu sendiri. Terima kasih Pak Alex untuk partisipasinya, untuk kontribusi dan masukannya. Berikutnya saya undang Pak Ono Purbo. Pak Ono, terima kasih juga sudah membantu mensupervisi report ini. Silakan Pak Ono, komentar Anda terkait dengan Indonesia Digital Infrastructure Report yang telah sama-sama kita susun dan kita luncurkan pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Aditya, teman-teman Berita Satu, teman-teman penyelia, ada Pak Chief RA dan teman-teman yang lain. Terima kasih, pertama-tama selamat dulu ya. Saya sih bangga sekali dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman Berita Satu. Ini seperti kata Pak Chief RA, ini sejarah banget. Mudah-mudahan bisa, jadi kita bisa ngelihat ini tren kedepannya seperti apa. Dulu kita nggak ada internet, kemudian mulai dengan Telkomnet instan, kecepatan 64 kilo, kemudian masuk Telkom CD, sekarang sudah masuk ke IndiHome, terus naik, sekarang udah mulai kecepatannya di kampung, di desa aja sudah mulai 30 Mbps, ini bukan main, dan ini bisa report yang dilakukan Berita Satu bisa ngelihat sekali ini adalah suatu milestone. Jadi ini jadi milestone. Nah, di satu sisi kayaknya banyak yang ngelihat ini sebagai catatan untuk investor ya. Ya mudah-mudahan itu terjadi. Cuman saya akan ngelihatnya dari sisi lain lagi nih. Dari satu sisi menarik, kita bisa ngelihat milestone, kita bisa ngelihat opportunity ke depan. Di sisi lain, saya berharap sekali mudah-mudahan teman-teman industri dalam negeri
ini melihat sebagai opportunity, ada demand, ada kebutuhan untuk bikin peralatan BTS sendiri, untuk bikin tower-tower sendiri, untuk bikin peralatan fiber optik sendiri, untuk bikin macam-macam sendiri. Mudah-mudahan ini bisa ditangkap oleh pabrikan lokal Indonesia untuk membuat ini semua. Jujur saya sih agak sedih kalau duitnya larinya ke luar negeri kayak ginian ya. Mudah-mudahan ini bisa mendorong teman-teman di Indonesia ini, pabrikan segala macam untuk mensuplai kebutuhan yang tadi terlihat di report yang dilakukan oleh Berita Satu. Ini yang pertama. Jadi ya ini mudah-mudahan ini terjadi ya. Ini doa saya dari dulu sih sebenarnya. Kalau investor luar iyalah itu bagiannya Pak RA, Pak Alex segala macam. Saya ngelihatnya industri dalam negeri kita harus bisa bikin supaya kita bisa nyerang ke Afrika, kita bisa nyerang ke Amerika Selatan, karena mereka juga butuh solusi yang sama dengan Indonesia. Jangan sampai diambil opportunity di luar negeri ini oleh negara lain gitu. Itu yang satu. Cuman untuk ini semua tantangannya ada di Pak Nadiem Makarim dan teman-teman, yaitu digital talent. Nah ini kan Pak Presiden udah mentargetkan berapa tuh? 9 juta kali ya digital talent tahun 2035. Dan harus memproduksi 600.000 digital talent tiap tahun. Padahal lulusan sarjana S1 Republik ini setiap tahunnya hanya 600.000, kan bingung. Apakah semua harus jadi digital talent atau gimana? Nah ini mungkin buat teman-teman di Dikti, Diknas segala macam jadi tantangan besar bagaimana caranya kita merestrukturisasi sistem pendidikan di Republik ini supaya ada 6 juta anak masuk SD setiap tahun bisa jadi 6 juta sarjana setiap tahun. Jangan sampai 6 juta masuk, hanya 600.000 yang jadi sarjana. Nah ini tantangan, tapi ini bukan PR-nya Berita Satu sih. Tapi dari laporan ini kita bisa ngelihat bahwa ada peluang dan ada challenge untuk bangsa ini supaya kita bisa bergerak ke depan, supaya kita bisa jadi bangsa yang besar di kemudian hari. Kira-kira itu komentar saya. Tapi pertama kali selamat, mudah-mudahan ini bisa menjadi tantangan untuk bangsa Indonesia untuk melihat langkah apa yang harus kita lakukan ke depan. Terima kasih Pak Aditya dan teman-teman, sukses selalu, merdeka. Terima kasih. Terima kasih Pak Ono. Tadi beberapa catatan menarik dari Pak Ono bahwa laporan ini bisa menjadi milestone perkembangan lini masa dari pergerakan adopsi digital di tanah air. Dan tadi juga dijelaskan ini sebagai potret opportunity. Betul, memang kita dengan 270 juta populasi, kita adalah market digital yang luar biasa besar. Dan tentu opportunity di market yang besar ini idealnya bisa ditangkap juga oleh pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri, investor-investor di dalam negeri, bahkan kita bisa melangkah keluar dengan mengekspor kemampuan-kemampuan potensi-potensi digital kita untuk juga kita bisa menggarap potensi ekonomi yang ada di negara lain. Saya kira itu yang bisa kita tangkap dari Pak Ono Purbo. Terima kasih Pak Ono. Berikutnya saya mengundang Pak Alexander Rusli. Silakan Pak Alexander Rusli. Pak Alexander Rusli juga cukup lama memiliki catatan panjang karir di bidang teknologi informasi dari Indosat, kemudian sekarang di Multipolar. Nah, sekarang juga terlibat di dalam report ini. Silakan Pak Alexander Rusli untuk catatan Anda terkait report ini. Terima kasih Pak Nusya. Jadi ya pertama-tama seperti yang lain saya ingin mengucapkan selamat. Pertama-tama bukunya selesai dan terbit. Dan kedua saya ingin juga mengucapkan selamat karena hasilnya terus terangannya jauh lebih it's much better dan saya pikir bakal keluar karena waktu pertama kali dikeluarkan the journey of the book ya, the draft. Terus kemudian Berita Satu mengundang orang-orang senior, ya Kak Ono, Pak Rudi, Pak Lisnaga, Pak Bayu. Tentunya kan kita memang sangat haus dengan reference, fact of fakta dijadikan reference. Ini kan yang memang trigger dari buku ini di put together kan untuk itu kan, reference document. Nah, kemudian semua tumpah lah, dari sudut pandang ini, sebenarnya segala macam. Sehingga akhirnya keluarnya very objective, saya rasa sangat balance, dan I think yang patut, karena saya sering review buku ya, you manage to make the balance between fact sama pendapat itu kelihatan eksplisit. Jadi yang kadang-kadang bikin kesel kok baca pendapat keluar sebagai fakta gitu ya. Tapi I think here ya, karena mungkin di Berita Satu banyak ya juga reporter, jadi sangat terbiasa lah membedakan antara pendapat, fakta, omongan orang dan sebagainya.
Ya, jadi kelihatan it's coming out really well, fakta ya fakta gitu. Nah, memang karena memang keterbatasan, ya bukan keterbatasan waktu, tapi keterbatasan satu dokumen yang scope-nya make sense, akhirnya memang banyak dari diskusi terpaksa kita harus amalkan ke stage berikutnya. Dan ya saya seperti yang Pak Diantara sampaikan tadi, Pak Alisna sampaikan tadi, Pak Omo sampaikan tadi, looking forward ke the next book, the next report. Tentunya harus melihat jernih dari apa yang terjadi di buku pertama ini, tapi juga harus go down one level more detail. Karena di sini we're still talking, ya mungkin 70%-80% dari buku ini memang it's hard infrastruktur. Kita touch sedikit mengenai soft infrastruktur, tapi ya not enough. Dan kan kalau misalnya sebagai calon investor apakah luar ke dalam untuk melihat business opportunity, mereka butuh melihat both ya hard infrastruktur of course, tapi tanpa soft infrastruktur yang ada, ya orang juga nggak berani start anything ya. Ntar siapa yang make, siapa yang bikin, siapa yang ngerjain, itu it's the other side of the coin, of the same coin gitu ya. Kalau nggak jalan juga. Jadi saya apresiasi tinggi-tingginya, salut dan selamat ya. The book has come out, the report has come out very well. Ya semoga seperti yang tadi disampaikan menjadi benchmark awal, dan ke depan ya nggak stop di sini aja, karena memang kuncinya report seperti ini ya harus keluar report kedua, ketiga, keempat, sehingga orang bisa lihat jernih seperti apa, jalan seperti apa. Terima kasih Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Alexander Rusli. Jadi objektivitas dari report tadi, catatan penting dari Pak Alexander Rusli yang turut terlibat sejak awal dalam penyusunan ini. Yang berikutnya tim penyelia yang saya undang untuk memberikan pandangannya, akademisi kita Pak Bayu Prawirahi. Silakan Pak Bayu Prawirahi, mungkin dari kacamata akademisi bagaimana melihat digital infrastructure report yang sudah kita luncurkan bersama-sama pada pagi hari ini. Masih mute Pak. Terima kasih Pak Aditya, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Saya sekali lagi mengucapkan selamat atas peluncuran Indonesia Digital Infrastructure Report ini. Dan menurut saya ini merupakan salah satu kontribusi yang nyata dari komponen pentahelix ya, yang perlu kita sinergikan untuk bisa memajukan bangsa ini ya. Pentahelix dari pemerintah, masyarakat, bisnis, kemudian akademisi, dan kemudian dari media. Jadi kita bisa lihat kontribusi dari Berita Satu ini dalam report ini, kontribusi media yang bisa digunakan oleh 4 komponen dari pentahelix yang lainnya. Mungkin itu juga sebabnya kenapa tim penyelianya ada 5 orang kali ya, mencerminkan pentahelix tersebut. Nah, dari report ini kita bisa lihat banyak angka-angka, banyak hal, but there are things that beyond the numbers gitu ya. We can be lost in numbers. And then ada hal yang mungkin belum tercermin dari numbers, itu adalah quality ya. Mungkin kita bisa lihat coverage dari 4G kelihatannya hampir semua udah tercover gitu kan, tapi kenyataannya waktu kita jalan memang ada juga black spot gitu kan di dalam kita waktu kita jalan gitu kan. Nah, yang penting yang tadi permintaan dari Pak Aditya tentang dari sudut akademisi, tentunya saya lebih melihat dari sudut soft infrastrukturnya, yaitu SDM-nya ya. SDM-nya kita lihat bahwa SDM talenta digital ini sudah dikejar ya. Salah satu yang sangat aktif mengejar itu adalah dari Kominfo dengan program-program yang tadi kita sudah lihat, ada Digital Talent, ada Digital Leadership Academy yang juga diikuti oleh beberapa dari kita, ada Chief RA ikut, saya ikut gitu ya untuk program tersebut, dan bagus programnya ya. Yang kita lihat adalah dari report ini 49% penduduk Indonesia katanya punya basic digital skills ya. 25% mempunyai standar digital skills, dan hanya 3,5% yang punya advanced digital skills. 3,5% yang advanced digital skills itu juga udah lumayan loh kalau kita kalikan numbers-nya ya, 279 juta penduduk Indonesia, itu numbers-nya cukup tinggi.
Tapi pertanyaannya yang dinamakan advanced digital skills itu sampai seberapa kualitas sebenarnya, ya. Nah, itu yang perlu kita dalami nantinya. Ya, tentunya bukan hanya untuk didalami untuk dikritisi, tapi sebetulnya lebih pada untuk kita dalami, untuk kita tingkatkan lagi, ya, untuk kita bisa peroleh SDM digital yang lebih banyak dan dengan kualitas yang baik. Bukan hanya SDM digital sebenarnya yang kita kejar, semua SDM perlu kita kejar, ya, baik dari konstruksi, dari bisnis, dari berbagai hal, ya. Karena itu saya juga sangat berharap bahwa bukan hanya kita mengejar pembentukan SDM digital, tapi seluruh kualitas pendidikan juga perlu ditingkatkan dengan cara kita mengejar kualitas pendidikan yang lain juga dengan cara digitalisasi. Jadi yang tentunya sedang dikerjakan oleh Kemdikbud, saya percaya, yaitu sesuai dengan juga arahan Presiden tentang 5 langkah percepatan transformasi digital yang disampaikan Pak Presiden tanggal 3 Agustus 2020, yaitu mempersiapkan roadmap transformasi digital pada sektor-sektor strategis, termasuk pendidikan. Ya. Jadi kalau kita bisa melihat roadmap dari transformasi digital dari seluruh sektor strategis, kita akan lebih mudah bekerja sama, ya kan, tentunya akan mempercepat kita untuk memajukan negara ini melalui cara digital. Ya. Dan saya rasa juga banyak yang sudah dilakukan oleh Keminfo yang juga kita bisa lihat dari report ini, termasuk mempercepat integrasi pusat data nasional, ya, menyiapkan SDM talenta digital, ya. Dan tentunya Indonesia Digital Infrastructure Report ini akan membantu himbauan Presiden yang pertama, yaitu segera lakukan percepatan dan perluasan akses infrastruktur digital. Dengan kita punya report ini, kita punya feedback, maka kita tahu mana yang perlu ditingkatkan, mana yang harus kita kerja, karena keseluruhan infrastruktur ini kan harus balance untuk maju bersama. Ya, demikian sekali lagi terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya untuk menjadi salah satu tim penyelia di bawah Chief Rudiantara dan atas teman-teman yang lain, ya. Terima kasih kepada Berita Satu dan sekali lagi selamat atas peluncuran Indonesia Digital Infrastructure Report ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bayu untuk insight-nya. Pemirsa, kita sudah mendengarkan bersama-sama tanggapan, komentar dari 5 tim penyelia Indonesia Digital Infrastructure Report. Masing-masing memberikan pandangan dari sudut pandang sesuai dengan latar belakang tentunya. Ada Pak Chief RA tadi sebagai latar belakang regulator, sebagai menteri bisa memberikan insight yang dari sisi pandang regulator, juga Pak Alex, Pak Alexander Rusli, Pak Alex Sinaga maksudnya, Pak Alexander Rusli sebagai bagian dari pemain atau praktisi di bidang teknologi informasi dan komunikasi ini, dan Pak Ono dan Pak Bayu mungkin dari sisi akademisi. Dari seluruh komentar-komentar tadi ada satu benang merah yang disampaikan oleh 5 tim penyelia kita, yaitu menunggu laporan berikutnya dari Berita Satu Research ini untuk bisa memberikan report-report lanjutan terkait dengan transformasi digital, adopsi digital di tanah air ini, yang saat ini sudah diinisiasi melalui laporan infrastruktur digital ini. Bapak-bapak berlima, Pak Rudiantara, Pak Alex Sinaga, Pak Alexander Rusli, Pak Ono Purbo, dan Pak Bayu Prawirahi, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini, dan juga tentu atas keterlibatan bapak-bapak semua mengawal, mensupervisi terbitnya laporan infrastruktur digital di tanah air yang sudah diluncurkan pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih bapak-bapak atas kehadirannya. Terima kasih untuk supportnya, untuk semua yang telah diberikan, dan kiranya harapan kita report ini bisa memberikan manfaat yang seperti yang diharapkan kita semua. Terima kasih Bapak-Bapak. Para pemirsa, setelah kita mendengarkan dari 5 tim penyelia, kita saatnya masuk pada talk show kita. Tentu masih terkait dengan Indonesia Digital Infrastructure Report yang kita luncurkan baru saja. Dan seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi,